Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. E-commerce dan UMKM selama ini dianggap selalu bekerja sama untuk melengkapi satu sama lain. E-commerce disebut menjadi jalan bagi UMKM untuk memperluas pasar, terutama di tengah pandemi ini. Tapi Presiden malah menyebut kalau e-commerce berpotensi membunuh UMKM. Apa alasannya? Kita bahas singkat dalam e-commerce versus UMKM, pertarungan David versus Goliath. Kita lihat slide yang pertama. Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Kamis kemarin, Jokowi menyebut kalau perdagangan digital ini berpotensi membunuh UMKM. Apa yang disampaikan Presiden ini menjadi alert juga bahwa ada oknum-oknum dari e-commerce yang berpotensi untuk merusak perdagangan UMKM. Padahal perdagangan digital ini semestinya mendorong pengembangan UMKM nasional yang bisa menggiring produk dalam negeri ke kancah global. Menteri Perdagangan M. Lutfi menanggapi dalam konferensi pers kalau apa yang disampaikan Presiden ini tengah dipelajari dan juga diperhatikan. Ada indikasi yang juga sudah mulai tercium terkait dengan statement Presiden ini. Apa saja? Kita akan cek slide berikutnya. Indikasi pertama adalah munculnya pelanggaran perdagangan dengan cara predatory pricing yang membuat pasar menjadi rusak. Ini dapat terlihat di marketplace yang juga sudah lumayan ternama ya. Tujuannya adalah untuk merusak kompetisi dengan menjual harga yang sangat murah. Akibatnya kompetitor tidak bisa bersaing dan lama-lama menjadi mati. Nah, si oknum ini mendapatkan kepercayaan dari pembeli. Ketika sudah mendapatkan kepercayaan, baru harganya dinaikkan. Tapi hingga saat ini kasus ini juga masih butuh penyelidikan lebih lanjut ya. Yang jelas harus ada investigasi yang lebih dalam lagi untuk membuktikan kalau memang ada pelanggaran. Nah, sekali lagi untuk memastikan tidak ada oknum yang bisa curang. Nah, yang disampaikan Menteri Perdagangan, peneliti Indef juga sempat menanggapi statement Presiden tersebut. Nah, pernyataan tersebut merujuk pada keberadaan barang impor yang jumlahnya lebih besar daripada barang lokal. Nah, ini memang sebenarnya sudah berkembang lama di marketplace ya, kalau keberadaan barang impor ini bahkan bisa mencapai 97% dari total barang yang dijual di e-commerce. Nah, ini berupa barang yang diimpor langsung atau lewat reseller di Indonesia. Menurut peneliti Indef ini juga barang lokal ini hanya memiliki porsi sebesar 5% saja begitu yang dijual di e-commerce. Nah, barang yang diimpor langsung merupakan salah satu hal yang juga harus diperhatikan agar UMKM bisa efisien bersaing dengan produk luar negeri. Nah, peneliti juga mengingatkan kalau Kementerian Perdagangan harus membela, melindungi, dan memberdayakan UMKM agar naik kelas. Karena UMKM ini merupakan salah satu tonggak yang kontribusinya cukup tinggi pada PDB Indonesia. Kita lihat seperti apa kontribusinya dalam slide berikutnya. Kita akan lihat berapa besar kontribusi UMKM. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu kontribusi ekonomi digital dan juga e-commerce di 2020. Ekonomi digital menurut Menko Perekonomian ini di tahun kemarin ini jumlahnya sudah sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat dan 32 miliar dolar Amerika Serikat di antaranya ini adalah sumbangan e-commerce begitu ya. Bahkan di saat pandemi, e-commerce ini menjadi pilihan yang utama untuk bertransaksi. Jumlah masyarakat Indonesia yang besar dan juga peningkatan transaksi digital yang cukup masif diprediksi di tahun 2025 ekonomi digital Indonesia ini bisa berkembang dengan pesat. Kalau menurut studi yang disampaikan oleh Google begitu ya dan Temasek dan juga Bain di 2019 ini nilai ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2025 ini bisa mencapai nilai 133 miliar dolar AS. Kalau menurut Menko Perekonomian bahkan 124 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya sektor e-commerce ini memiliki peluang yang gemilang untuk menyumbang PDB Indonesia. Nah, UMKM juga tidak mau kalah. E-commerce ini belum manggung begitu ya. UMKM tapi sudah menopang perekonomian Indonesia. Kita lihat sebesar apa dari data Kementerian Koperasi dan UKM. Tapi kalau menurut Menteri Koperasi dan UKM ini adalah data di tahun sebelumnya begitu ya. Kalau di tahun 2020 ini sumbangan UMKM ke PDB adalah 37,3%. Ini jumlah yang sangat kecil karena memang tertimpa pandemi. Tapi kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya seperti di 2019 dan di 2018 ini kontribusinya di 2019 60,3% dari PDB dan di 2018 ini 57,8%. Perbandingan ini harusnya merupakan kerjasama yang bisa saling melengkapi begitu ya dan sudah terbukti juga dari pencapaian selama pandemi. Kita akan lihat kembali lagi ke slide sebelumnya.
E-commerce memang harusnya saling melengkapi begitu ya, bukan membunuh. Dan ini harus diakui belum terlalu banyak juga UMKM yang bertransformasi menggunakan platform digital. Dari total 62 juta UMKM yang ada di Indonesia, ini baru 6 juta saja yang ternyata menggunakan layanan e-commerce begitu ya. Tapi kata Menteri Koperasi dan UMKM, ini adalah data 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang ini jumlahnya sudah lebih dari 12 juta begitu ya. Dan di saat pandemi layanan e-grocery itu bisa meningkat sampai 400%. Ini juga diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kalau selama pandemi transaksi digital jumlahnya naik menjadi 25%. Bahkan disebut juga negara kita ini dengan jumlah transaksi ekonomi digitalnya, ini harapan dari Sri Mulyani untuk bisa mengembalikan perekonomian pasca pandemi. Namun tentu dibutuhkan kesepakatan global juga dengan cara mengatur perpajakan yang tepat. Terutama terkait dengan barang impor, ini juga harus diperjelas dulu tata aturannya sebelum akhirnya pemerintah bisa melakukan tindakan keras terhadap oknum-oknum yang dianggap memperdaya bahkan membunuh UMKM seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan sudah direncanakan ketika Indonesia menjadi tuan rumah G20 yaitu pada tahun 2022 nanti, Menko ini berharap kalau tata aturan perpajakan digital ini sudah bisa menjadi contoh implementasi bagi negara-negara anggota G20. Dan aturan ini juga harus sudah disiapkan dari sekarang agar bisa segera terwujud sesuai dengan rencana di 2022 nanti.